Pembelajaran terpadu kelas awal model share oleh kelompok 1. Apa itu model share? Model share adalah suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi antar mata pelajaran. Artinya, model share merupakan model pembelajaran yang dimana menggabungkan dua mata pelajaran yang melihat berdasarkan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Seperti apa bentuknya? Model share diumpamakan seperti teropong, karena teropong memiliki dua lensa untuk melihat benda yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dua lensa pada teropong diibaratkan dua mata pelajaran yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Lalu, dengan penggunaan model share maka akan terlihat kesamaan konsep yang sebelumnya tidak terlihat. Konsep dan manfaat model share. Model share kurikulum tingkat dasar mewujudkan model perencanaan standar yang digunakan secara luas. Saat menggunakan model ini, guru saling bertanya pertanyaan, contohnya seperti konsep apa yang dimiliki unit-unit ini? Apakah kita mengajarkan keterampilan serupa? Apakah kedua unit memiliki gagasan yang sama dalam hal konsep, keterampilan, sikap, dan standar? Menggunakan pembelajaran terpadu tipe share mewujudkan peningkatan aktivitas belajar siswa dan meningkatkan penguasaan konsep belajar siswa secara utuh dan terpadu. Apa keuntungannya? Keuntungan dari model perencanaan kurikulum bersama ini terletak pada penggunaannya yang mudah sebagai langkah awal menuju model yang lebih terintegrasi penuh yang mencakup 4 disiplin ilmu utama. Dengan menggabungkan disiplin ilmu yang serupa, tumpang tindih memfasilitasi pembelajaran mendalam tentang konsep pembelajaran tersebut. Perencanaan seringkali mengarah pada pengalaman instruksional bersama, seperti menayangkan film yang sesuai atau merencanakan karya wisata yang relevan, karena kedua guru mungkin dapat mengambil dua periode mereka ke belakang untuk membuat blok waktu yang lebih besar. Apa kekurangannya? Yang pertama, hambatan dalam kurikulum bersama adalah waktu perencanaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan unit. Yang kedua, untuk menemukan tumpang tindih yang nyata dalam konsep kurikuler membutuhkan dialog dan percakapan yang mendalam. Pengaplikasian model share. Dua guru dengan tingkat kelas yang sama menggunakan dua bidang konten atau dua guru dari departemen yang berbeda. Masing-masing mitra berpikir tentang unit studi tertentu atau topik berbasis standar yang mereka ajarkan. Mereka memutuskan pada dua unit, satu untuk guru dan untuk obrolan tampaknya membuat kecocokan yang logis dan masuk akal. Lalu langkah-langkah penggunaan model share. Yang pertama, menentukan dua mata pelajaran yang akan digunakan dan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, menyeleksi konsep, keterampilan, dan sikap selama satu semester. Yang ketiga, memilih beberapa konsep keterampilan dan sikap yang memiliki hubungan erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Dan yang keempat, memilih tema yang cocok. Berikut adalah contoh penerapan model share. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di Zoom Meeting. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bentuk sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, berkatilah pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun kita semua melakukan pembelajaran jarak jauh, kita harus semangat dan giat dalam belajar. Oke? Jangan pernah menyerah dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Bapak Bagas absen terlebih dahulu ya.
presensi, kehadiran. Emmanuel hadir, Stefanus hadir, Agatha Widya hadir. Hadir semua ya. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Bagas akan mengajak anak-anak semua untuk mengenal anggota-anggota tubuh kalian masing-masing, mulai dari mata, telinga, hidung, mulut, gigi, tangan, dan semuanya. Oke, apakah kalian semuanya siap? Sekarang kita ikutin pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya sekarang Pak Bagas mengajak anak-anak untuk berdiri semuanya. Sekarang kita akan bermain tentang guru berkata. Misal Pak Bagas bilang, guru berkata pegang mulut, maka anak-anak pegang mulut masing-masing ya. Kalau Pak Bagas bilang, guru berkata pegang telinga, kalian pegang telinga. Kalau Pak Bagas bilang, guru berkata pegang hidung, ya harus pegang hidung ya, jangan pegang apa yang Pak Bagas pegang. Oke, bisa dimulai. Guru berkata pegang tangan. Ya itu salah, pegang tangan bukan telinga. Ulangi lagi. Guru berkata pegang mata. Ya benar. Guru berkata pegang rambut. Benar. Guru berkata pegang bahu. Oke. Begitu ya teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus semangat supaya apa? Supaya kita dapat lebih enak dalam menyerap ilmu, sehingga apa yang kita dapatkan dapat berguna bagi pengetahuan kita selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang anggota tubuh. Anak-anak di rumah pasti sudah tahu dong anggota tubuh itu apa? Coba sekarang angkat tangan kalian. Nah, jadi tangan kita ini termasuk ke dalam anggota tubuh. Kepala, mata, hidung, mulut, tangan, ada kaki. Itu termasuk ke dalam anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita mempunyai banyak kegunaan. Contohnya, tangan. Apa kegunaan tangan? Hayo. Ada yang tahu tidak? Pasti tahu ya. Tangan kita bisa kita gunakan untuk menulis, untuk makan, untuk mengangkat barang, untuk memindahkan barang, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kaki, kalau kaki kegunaannya untuk apa? Oke, kalau kaki kegunaannya ya pasti untuk berjalan, untuk menendang bola saat bermain sepak bola, dan masih banyak lagi tentunya. Anak-anak, karena anggota tubuh kita itu banyak kegunaannya, ternyata anggota tubuh kita itu tidak boleh sembarangan disentuh. Contohnya seperti alat kelamin, itu tidak boleh disentuh sama sekali oleh orang lain, karena itu bagian yang sangat intim. Jadi, anak-anak harus menjaga organ intimnya atau alat kelaminnya supaya tidak disentuh oleh orang lain. Karena anggota tubuh kita itu banyak, ada tangan, ada kaki, ada wajah, ada mata, ada hidung, ada mulut. Anak-anak diminta untuk selalu menjaga kebersihan anggota tubuh yang kita miliki. Karena bisa saja kalau kita tidak menjaga kebersihan, kita akan terserang penyakit. Nah, contohnya saja kalau kita tidak mandi, pasti akan mengeluarkan bau badan yang tidak enak. Dari bau badan yang tidak enak, nanti tubuh kita akan merasa gatal-gatal karena kita tidak mandi. Dan setelah mandi, anak-anak juga harus mengganti pakaian ke pakaian yang bersih. Dan pakaian yang kotor itu bisa langsung dicuci. Pakaian yang bersih juga membuat tubuh kita menjadi tidak gatal-gatal lagi karena tadi kita sudah mandi. Nah, itu tadi
salah satu cara untuk menjaga kebersihan anggota tubuh kita. Tadi Bu Titi sudah menjelaskan mengenai anggota tubuh kita, dari kegunaan dan anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Lalu sekarang Bu Titi meminta kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik seperti pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak bisa mendownload lembar kerja ini di link yang sudah Bu Titi sediakan. Lembar kerja yang Bu Titi berikan ini, anak-anak diminta untuk memberikan tanda centang pada kotak yang tersedia, di mana anak-anak diminta untuk mencentang mana kegiatan yang menggunakan kaki dan mana kegiatan yang menggunakan dengan mulut. Nah, lalu anak-anak dapat mengerjakan lembar kerja peserta didik ini di buku masing-masing supaya bisa menjadi bahan belajar adik-adik di rumah. Jika sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik yang Bu Titi berikan, selanjutnya anak-anak akan belajar lebih dalam mengenai anggota tubuh yang biasa disebut dengan panca indera. Nah, panca indera itu apa ya? Yuk kita simak. Ibu akan menjelaskan bagian-bagian tubuh tertentu yang memiliki kegunaan khusus. Bagian-bagian tubuh itu dinamakan panca indera. Apakah ada yang tahu bagian tubuh mana yang dinamakan panca indera? Macam-macam panca indera. Yang pertama ada mata sebagai indera penglihatan. Kemudian ada telinga sebagai indera pendengaran. Ada hidung sebagai indera penciuman atau pembau. Kemudian ada lidah sebagai indera pengecap. Dan yang terakhir ada kulit sebagai indera peraba. Ibu sudah membagikan soal yang ada pada link di bawah ini. Kalian diminta untuk mengerjakan soal tersebut yang isinya tentang nama-nama panca indera dan kegunaannya. Di bagian soal yang A, kalian diminta untuk mengisi pada titik-titik yang sudah tersedia. Di bagian soal yang B, kalian diminta untuk menghubungkan gambar dan nama panca indera dengan benar. Masih semangat anak-anak? Masih semangat ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari ibu guru dan juga sudah berdiskusi melalui kelompok. Nah, di sini ibu mau bertanya. Tadi kalian bahas tentang apa ya? Ya benar, tentang macam-macam anggota tubuh. Nah, ibu mau bertanya lagi nih. Apa saja sih macam-macam anggota tubuh itu? Ada apa aja? Ayo. Ya benar, ada tangan. Ada apa lagi anak-anak? Ada kaki. Ada hidung. Ada telinga dan masih banyak lagi. Nah, kita kan sudah memiliki anggota tubuh yang lengkap dan memiliki fungsi masing-masing. Nah, di sini mau bertanya, fungsi dari anggota tubuh ada apa aja sih? Ayo, tangan fungsinya apa ya anak-anak? Ya, untuk menulis. Terus menggambar juga bisa, meraba. Fungsi kaki untuk apa yo? Untuk berjalan, berlari juga bisa, dan masih banyak lagi. Nah, kita kan sudah diberikan Tuhan anggota tubuh yang lengkap. Alangkah lebih baiknya kita belajar untuk menjaga dan merawat anggota tubuh yang kita miliki. Dengan cara apa yo? Bagaimana cara merawat dan menjaga anggota tubuh? Ya benar anak-anak, dengan mandi, terus dengan gosok gigi, apalagi cuci tangan, dan masih banyak lagi. Nah, di masa pandemi saat ini, alangkah lebih baiknya kita juga harus menerapkan protokol hidup sehat, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Nah, sudah tidak terasa anak-anak, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Namun sebelum itu ibu akan menutupnya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan ibu pimpin dan kalian menyesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, sekian dari ibu. Sampai jumpa. Jaga kesehatan terus ya anak-anak.